Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yolandra, saya dari Ref 4B, dari Teknik Pengolahan Migas, PMAK Migas. Di sini saya akan menjawab soal UAS Kinetika Ref 4B. Di sini terdapat 3 soal yang akan dijawab. Baik, langsung saja ke soal. Itu soal nomor 1, yaitu reaksi antara R dan P terjadi secara bolak-balik berlangsung dengan konsentrasi awal R sebesar 0,45 M. Setelah keseimbangan tercapai, konsentrasi R adalah sebesar 0,05 M. Jika pada saat reaksi berlangsung selama 10 menit, konsentrasi R adalah sebesar 0,ZM. Tentukan laju reaksi ke arah kanan. Z ini didapat dari angka nomor absen di kelas. Nomor absen saya yaitu 27. Langsung saja ke jawabannya. Untuk nomor 1, itu diketahui R0 sama dengan 0,45 M dan RE sama dengan 0,05 M. Kemudian R-nya sama dengan 0,27 M, 27 angka absensi. Kemudian yang ditanya adalah laju reaksi. Untuk menjawab persoalan ini, langkah yang pertama yaitu kita harus mencari konstanta laju reaksi ke arah kanan terlebih dahulu. Dengan rumus ln R0 dikurangi RE per R dikurangi R0 sama dengan R per R0 dikurangi RE KF dikali T. Kemudian dimasukkan angkanya, ln 0,45 dikurangi 0,05 per 0,27 dikurangi 0,05 sama dengan 0,45 per 0,45 dikurangi 0,05 KF dikali 10 menit. Terus kemudian ln 0,45 per 0,22 sama dengan 0,45 per 0,4 KF dikali 10 menit. Kemudian didapatkan hasil dari ln 0,4 per 0,22 yaitu 0,598 sama dengan 1,125 KF kali 10 menit. Kemudian kita mencari KF-nya. KF-nya sama dengan 0,598 per 11,25 menit. 11,25 ini didapat dari 10 menit ditambahkan dengan 1,125. Jadi 11,25 sama dengan 0,053 per menit. Kemudian di step keduanya kita mencari KR, konstanta laju reaksi ke arah kiri. Ini rumusnya yaitu KF dikali R per R0 dikurangi R sama dengan 0,053 dikali 0,05 per 0,045 dikurangi 0,05 sama dengan 0,006625. Di mana R itu sama dengan A, itu tinggal kita masukkan ke rumus saja. Laju reaksinya sama dengan min D, konsentrasi dari A. A ini sama dengan R per DT sama dengan KF, konsentrasi A, T dikurangi KR, KF, KR, maksud saya KR. Kemudian dalam kurung konsentrasi A0 dikurangi AT sama dengan 0,053 dikali 0,27 dikurang 0,006625 dalam kurung 0,45 dikurangi 0,4 sama dengan 0,01431 dikurang 0,0011925 sama dengan 0,0131 mol per menit. Jadi laju reaksi untuk soal pertama yaitu antara R dan P, reaksi ke arah kanan. Di sini laju reaksinya yaitu 0,0131 mol per menit. Kemudian masuk ke soal nomor 2, yang dimana soalnya data berikut ini diperoleh dari suatu laju reaksi awal dari campuran yang terdiri dari metil iodida dan dimetil p-toluidin dengan konsentrasi masing-masing sebesar 0,05 M. Konstanta kesetimbangan pada kondisi operasi
di mana data berikut ini diambil adalah sebesar 1,43. Tunjukkanlah bahwa reaksi tersebut adalah reaksi orde 2. Dan jika terbukti orde 2, tentukanlah laju reaksinya. Ini di dalam tabel ini adalah data yang disediakan oleh soal. Kita lanjut ke solusinya. Di nomor 2 ini, step pertama yaitu kita harus membuktikan apakah reaksi tersebut adalah benar reaksi orde 2 atau tidak. Di sini reaksinya telah kita buat antara metil iodida dan dimetil p-toluidin. Berdasarkan reaksi di atas, terdapat dua reaktan yang terlihat, yaitu metil iodida dan dimetil p-toluidin. Serta dalam soal dijelaskan dengan nilai konstanta kesetimbangan Kc sama dengan 1,43, di mana nilai Kc sama dengan K1 per K2. Nah, nilai konstanta di atas memiliki reaksi kesetimbangan orde 1 atau 2. Dilihat dari nilai konstanta. Nah, kemudian di faktor yang kedua, pembuktian yang kedua yaitu terdapat dua reaktan dalam reaksi tersebut, sehingga dapat dikatakan reaksi tersebut adalah orde 2. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung laju reaksi. Setelah dibuktikan tadi, kita langsung menghitung laju reaksi pada orde 2. Yang pertama yaitu pada volume konstan, kita menghitung delta CPT atau konsentrasi dari PT per DT sama dengan min K1 CPT dikali CMI plus K2 CNQ dikali C1, di mana C konsentrasi awal pada PT sama dengan konsentrasi awal pada MI sama dengan 0,05 M. Kemudian CPT-nya sama dengan konsentrasi awal dari PT dalam kurung 1 dikurangi FPT. Menjadi CMI sama dengan C konsentrasi awal dari PT sama dalam kurung 1 dikurangi FPT. Menjadi CNQ sama dengan C1 sama dengan konsentrasi awal PT dikali FPT. Sehingga delta dari FPT per DT sama dengan K1 konsentrasi awal dari PT dalam kurung 1 dikurangi FPT pangkat 2 dikurangi K2 konsentrasi awal dari PT dikali F2 PT. Pada reaksi kesetimbangan, Kc sama dengan K1 per K2 sama dengan FPT ekuivalen pangkat 2 per 1 dikurang FPT ekuivalen pangkat 2. Kemudian disubstitusikan ke dalam substitusi ke keadaan setimbang, di mana delta FPT per DT sama dengan K1 CPT dalam kurung 1 per min 1 min FPT ekuivalen pangkat 2. Kemudian ada 1 dikurang FPT per 1 dikurang FPT pangkat 2 dikurang FPT per FPT ekuivalen pangkat 2. Pada T sama dengan 0, maka FPT sama dengan 0. Kemudian diintegralkan. Ln FPT ekuivalen min 2 FPT ekuivalen min 1 tutup kurung FPT per FPT ekuivalen dikurang FPT sama dengan 2K1 dalam kurung 1 per FPT ekuivalen min 1 dikali dengan konsentrasi awal dari PT dikali T. Kemudian diplot ke dalam grafik, didapatkan nilai slope-nya yaitu 0,0415, sehingga langsung dimasukkan ke dalam nilai 0,0415 sama dengan 2K1 dalam kurung 1 per 0,545 dikurang 1 dikali 0,05, sehingga K1-nya sama dengan 0,5 liter per mol per menit
terus KC-nya sama dengan K1 per K2, didapat nilai 1,43 sama dengan 0,5 per K2, di mana K2-nya menjadi 0,35 liter per mol per menit. Sehingga delta FPT-nya sama dengan K1 konsentrasi awal dari PT dikali 1 min FPT pangkat 2 dikurangi K2 CPT dikali F pangkat 2 PT. Jika T sama dengan 0, maka FPT sama dengan 0,18. Kemudian sehingga delta FPT per DT sama dengan 0,5 dikali 0,05 dalam kurung 1 dikurangi 0,18 pangkat 2 dikurang 0,35 dikali 0,05 dikali dengan 0,18 pangkat 2, sehingga didapatkan nilai 0,016243 mol per menit. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Di sini soal nomor 3 yaitu suatu reaksi konsekutif antara P menjadi Q dan menjadi R dengan konstanta K antara P dan Q itu K1 dan Q dan R itu K2. Memiliki nilai konstanta laju reaksi K1 sebesar 1, Z dikali 10 min 2 per menit dan nilai K2 sebesar 0,9 dikali 10 pangkat min 2 per menit. Jika konsentrasi awal A adalah 0,2 M, tentukan konsentrasi Q pada waktu reaksi 30 menit. Di mana 1,Z. Z ini kita pakai juga dengan nomor absen yaitu 27 absen saya. Lanjut langsung masuk ke solusinya. Di sini diketahui bahwa laju reaksi dari K1-nya sama dengan 1,27 dikali 10 pangkat min 2 per menit. Kemudian K2-nya sama dengan 0,9 dikali 10 pangkat min 2 per menit. Kemudian P0-nya atau K0-nya sama dengan 0,2 mol. Terus T-nya sama dengan 30 menit. Ditanya Q pada saat 30 menit. Setelah 30 menit. Kemudian jawabannya adalah konsentrasi dari Q sama dengan K1 dikali P0 dikali E pangkat eksponen pangkat min K1T dikurang eksponen pangkat min K2T per K2 min K1. Kemudian sama dengan 1,27 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,2 dikali eksponen dari minus 1,27 dikali 10 pangkat min 2 dikali 30. Kemudian dikurangi dengan eksponen 0,9 dikali 10 pangkat min 2 dikali 30 per 0,9 dikurangi 1,27 dikali 10 pangkat min 2. Mendapatkan hasil 0,00254 dikali 0,683 dikurangi 0,763 per min 0,0037 sama dengan minus 0,00205 dibagi dengan min 0,0037 sama dengan 0,0549 mol. Baik, setelah selesai membahas 3 soal tersebut, mungkin hanya sekian solusi dari persoalan yang telah diberikan kepada kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.